Hai sahabat, senang Anda sudah menonton video-video saya yang saya tayangkan lewat channel YouTube saya. Saya percaya Anda sudah like, Anda sudah subscribe, sehingga setiap kali saya menayangkan video-video saya yang baru, Anda pasti tidak akan pernah ketinggalan. Jika Anda merasa diberkati lewat video-video saya, maka dengan kerendahan hati saya memohon berkenanlah Anda share juga kepada keluarga-keluarga yang lain agar mereka juga mendapat berkat yang sama. Sengaja video-video saya isi dengan pelajaran-pelajaran Alkitab yang akan menjadi berkat bagi setiap keluarga yang mengikutinya. Mereka akan berhasil mengajar mendidik anak-anaknya menuju kepada kesuksesan, kebahagiaan, dan keselamatan yang Tuhan sudah siapkan. Oleh karena itu, jangan pernah tinggalkan video-video saya. Ikuti terus lewat channel YouTube Roni Suwono. Shalom. Shalom. Jumpa kembali dengan channel pribadi saya lewat program Sabar. Selidiki Alkitab bersama Roni Suwono. Saudara, kita lanjutkan pelajaran Alkitab berseri dengan judul Orang Kristen Harus Tahu. Kita memasuki video yang ke-18 dengan judul kecil yang hari ini kita akan amati, yaitu Ajakan Juru Selamat. Bapak Ibu, persiapkan alat tulisnya, persiapkan juga Alkitabnya. Saya membacakan lewat bacaan dari Matius pasal 11 ayat 28 sampai dengan 30. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Saudara, suatu kehormatan jika kita sebagai umat ciptaan sudah boleh menjadi anak-anak Tuhan. Terlebih ketika kita berbeban berat, letih lesu, dan berbeban berat, dia mengundang saudara dan saya untuk datang kepada dia, dan kita akan pulang dengan membawa kelegaan. Karena pasti dia akan lepaskan kita dari beban berat itu, sehingga kita tidak akan mengalami lagi yang namanya letih lesu. Saudara, saking sayangnya Tuhan kepada saudara dan saya, dia mau ajak saudara dan saya datang kepada dia. Saudara, apa yang dimaksud dengan letih lesu dan berbeban berat? Adalah orang-orang yang betul-betul sudah tertekan habis, sehingga dia menghadapi hidup yang kurang lebihnya sudah putus asa. Dia sudah berjuang, dia sudah berusaha, tetapi mereka tidak mendapatkan hasil seperti yang diharapkan. Sehingga mereka yang letih lesu adalah orang yang sudah kehabisan tenaga, sudah kehabisan akal, dan tidak dapat jalan keluar untuk lepas dari mereka punya masalah. Letih lesu di sini, di dalam bacaan ini bisa terkait dengan peraturan yang sangat sulit untuk mereka lakukan terhadap hukum Taurat. Di dalam hidup kita di dunia ini bisa juga orang yang letih lesu juga adalah orang yang sudah tertekan habis-habisan menghadapi keadaan ekonomi yang tidak memberikan gambaran masa depan di zaman sekarang.
Dan dia mengundang, datanglah kepadaku dan aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Saudara, orang Israel tertekan sekali dengan aturan hukum Taurat. Yang mereka berpikir, rasanya tidak mungkin mereka bisa lakukan semuanya, yang kurang lebih sekitar 600 hukum, tanpa berbuat satu pun salah, agar mereka beroleh keselamatan. Nah saudara, itulah hukum Taurat di zaman dahulu. Dengan aturan keagamaan yang begitu luar biasa ketatnya. Sepertinya, kalau engkau bisa lakukan total seluruh hukum ini, kamu bisa diselamatkan. Dan jika engkau gagal satu hukum pun, maka engkau tidak akan selamat. Sehingga inilah yang membuat mereka bisa menghadapi letih, lesu, dan berbeban berat, karena mereka tidak mendapatkan jalan keluar yang bisa mereka dinyatakan selamat jika tidak melewati satu-satunya jalan, yaitu melakukan hukum Taurat secara sempurna. Saudara, inilah perbedaan antara agama Kristen dan yang di luar sana. Banyak agama-agama lain selalu memberikan aturan. Jika bisa melakukan aturan-aturan itu, maka orang ini akan selamat. Tetapi tidaklah demikian dengan kekristenan yang diawali dengan hukum Taurat. Dan Alkitab mengatakan tidak ada seorang pun yang benar melakukan hukum Taurat. Tidak seorang pun bisa selamat karena hukum Taurat. Tetapi orang akan selamat oleh karena kasih karunia di dalam nama Yesus. Oleh karena hukum Taurat bukan berdasarkan dengan iman, tetapi hukum Taurat berdasarkan dengan perbuatan. Sedangkan perbuatan adalah sesuatu yang mustahil untuk bisa lakukan secara sempurna dari ke-600 hukum tersebut untuk selamat. Nah saudara, untuk itulah Tuhan Yesus mengundang, siapa yang letih lesu dan beban berat, datanglah kepadaku, karena aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Saudara, demikian pula ayat ke-29, pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan. Saudara, apa yang dimaksud dengan kuk? Kuk adalah balok yang biasa dipasang di sapi atau binatang yang lainnya untuk membajak, atau sapi yang untuk menarik beban. Sepasang sapi yang besarnya sama, tingginya sama, dibeli kuk agar supaya mereka bisa menarik gerobak yang di belakangnya. Nah saudara, apa maksudnya Tuhan dengan kuk itu? Lewat kuk itu Tuhan mau berbicara bahwa di dalam hidup ini Tuhan senang bisa bekerja sama dengan saudara dan saya sebagai umat ciptaannya untuk mewujudkan kita punya cita-cita. Saudara, bukan berarti kemudian kita cukup berdoa terus kemudian Tuhan memberkati urusannya selesai. Bukan. Kita berdoa minta supaya Tuhan memberikan kekuatan, Tuhan memberikan jalan buat kita. Tetapi Tuhan tetap ingin Anda dan saya mengerjakan sesuatu yang ada di bagian kita. Prinsip Tuhan selalu bicara tentang kemitraan. Tuhan selalu senang mengadakan kerjasama dengan Anda dan saya
untuk mewujudkan cita-cita, untuk mewujudkan masa depan yang penuh harapan yang Tuhan sediakan, Anda harus lakukan sesuatu. Dan lewat cook ini tadi, sepasang sapi yang memiliki tinggi dan besar kurang lebih sama, diharapkan bisa berjalan bersama-sama, bisa bekerja bersama-sama untuk menarik beban yang sama-sama dipikul bersama pula kepada tujuan yang satu. Saudara, yang kemudian yang kedua, dia ingin, pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku. Saudara, biasanya sapi yang berpengalaman itu bisa saja dikasih sapi yang belum pernah berpengalaman, agar supaya sapi yang belum berpengalaman bisa belajar dengan sapi yang berpengalaman. Cook yang di sini yang dimaksud, Tuhan yang dimaksud mau bekerja sama dengan Anda adalah Tuhan yang siap untuk memberikan pelajaran buat saudara dan saya, memikul beban. Di mana Yesus Tuhan ada di samping kita, Dia yang memberikan pelajaran kepada saudara dan saya agar supaya kita mampu memikul beban bersama. Sehingga kita seringkali percaya, Tuhan, ketika aku menangis, Engkau pun juga mendengar dan Engkau menangis bersamaku. Ketika aku menderita, aku tahu aku tidak sendiri, tetapi di dalam penderitaanku Engkau ada untuk menyertai aku. Saudara, Dia ada bersama kita. Dia ada menyertai kita. Dan saat kita memikul beban, ternyata Dia ada di samping kita, dan Dia tengah mengajarkan kepada saudara dan saya bagaimana supaya kita bisa memikul beban ini dengan berhasil. Karena ternyata Anda tidak memikul beban sendiri. Sebagian beban saudara ada di pundak Tuhan. Saudara, oleh karena itu Dia berkata, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan, sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Saudara, Dia menggantikan segala penderitaan kita. Dia ikut menanggung penderitaan kita. Sepanjang engkau mau datang kepada Dia, sepanjang engkau mau menjalankan perintah-perintahnya di dalam hidupmu, maka Dia menjadi Bapa yang selalu siap. Ketika kita letih, lesu, dan berbeban berat, Dia yang ada menyertai saudara. Dia siap juga berbagi beban untuk menolong hidup saudara mendapatkan satu kelegaan yang Dia sudah persiapkan. Saudara, ada begitu banyak orang yang menghadapi penderitaan, yang menghadapi masalah. Saudara bisa lihat, antara ketika orang ini menjadi semakin setia kepada Tuhan, atau orang ini justru kecewa kepada Tuhannya, dan mereka sedang berkata, ketika aku mengikut Tuhan, ternyata aku tidak pernah dibebaskan dari masalah. Oleh karena itu, aku akan tinggalkan Dia. Aku gak Tuhan-Tuhanan lagi. Aku tidak pelayanan-pelayanan lagi. Saudara, perhatikan orang yang mengambil keputusan demikian, apakah dia akan mendapatkan kelegaan setelah dia meninggalkan Tuhannya, atau dia akan mendapatkan kehancuran di dalam kehidupannya. Tetapi bandingkan dengan orang
yang ketika dia dihimpit dengan masalah, ketika dia ditekan dengan persoalan hidup, tetapi dia selalu menggandeng tangan Tuhan dan selalu berkata, Tuhan jangan tinggalkan aku. Berkenanlah tangan-Mu Tuhan yang menggandeng tanganmu, tanganku, agar supaya Engkau mampukan melewati masa-masa yang sukar. Agar supaya kami Engkau selamatkan. Karena ketika kami terhimpit dengan persoalan, aku sesungguhnya tahu Engkau menyertai kami. Saudara, kita bisa bandingkan itu. Justru saya menganjurkan di atas mimbar Tuhan yang kudus ini, engkau yang sedang bermasalah, engkau yang sedang tertekan dengan persoalan hidup, jangan pernah tinggalkan Tuhanmu. Dalam keadaan baik maupun dalam keadaan buruk, jangan pernah tinggalkan Tuhanmu. Karena sama seperti engkau adalah sebuah ranting. Ranting harus nempel kepada pokok anggur. Kita tidak boleh tinggalkan Tuhan Yesus. Dia adalah pokok anggur. Karena ketika ranting lepas dari pokok anggur, maka ranting ini akan mati dan dia tidak bisa berbuah. Tetapi ketika ranting ini tetap tinggal di dalam pokok anggur yang benar, engkau akan hidup dan engkau akan berbuah. Oleh karena itu, sungguh luar biasa dan kita merasa terhormat sekali ketika dia mengajak saudara dan saya, siapa yang letih lesu dan berbeban berat, datanglah kepadaku, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Saudara, hukum Taurat tidak mungkin menyelamatkan, tetapi kasih karunia oleh karena iman di dalam nama Tuhan Yesus itu yang menyelamatkan. Oleh karena itu, bangsa Israel diajak oleh Tuhan datang kepada Dia, bukan datang kepada hukum Taurat. Karena lewat Dia sajalah semua orang bisa diselamatkan. Nah, saudara, demikian pula dengan para pengusaha zaman sekarang yang menghadapi tekanan yang luar biasa, yang mendengar berita yang luar biasa, perusahaan-perusahaan besar pada bertumbangan di zaman COVID-19 ini. Demikian juga para pekerjanya yang mulai kehilangan pekerjaannya, yang mulai kehilangan penghasilannya dan lain sebagainya. Yesus yang adalah Tuhan tetap berkata, siapa yang letih lesu dan berbeban berat, datanglah kepadaku dan aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Tekanan berat, persoalan hidup memang adalah persoalan yang selalu datang menghampiri kehidupan setiap umat manusia. Tetapi Yesus yang adalah Tuhan sudah pernah berkata kepada saudara dan saya, barang siapa yang mendengar akan perkataanku dan kemudian melakukan perkataanku di dalam hidupnya, dia adalah orang yang bijaksana, yang sedang membangun rumahnya di atas dasar batu. Saudara, kemudian datanglah hujan, datanglah banjir, datanglah angin menghantam rumah tersebut. Tetapi oleh karena rumah itu dibangun di atas batu, di atas firman Tuhan, maka rumah ini tidak akan terjadi kerusakan. Rumah ini boleh tetap berdiri dengan teguh dan tidak pernah rubuh. Oleh karena itu, saudara, sesungguhnya Tuhan sudah sejak awal menasihatkan kepada saudara dan saya bahwa yang namanya masalah hidup, persoalan hidup, tekanan hidup, sewaktu-waktu akan menghampiri setiap umat manusia. Tetapi siapa yang hidup senantiasa mendengar akan perkataanku dan melakukan di dalam hidupnya sehari-hari, itulah yang akan boleh tetap teguh berdiri oleh karena dia adalah orang yang bijaksana.
Oleh karena itu saudara, datanglah kepada Tuhan Yesus, dengarlah apa yang Dia katakan, dan lakukan firman-Nya di dalam hidupmu sehari-hari. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Amin.